Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam kebaktian jam doa Gereja Baptis Pertama Bandung. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan dan berdoa bersama-sama. Matius 9 ayat 37 sampai 38. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Mari kita menyanyikan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Tatapan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tatapan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Tatapan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tatapan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kau Tuhan yang terus memimpin kami hingga kami boleh tetap ada sampai sore hari ini. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Dan biarlah saat sore hari ini Tuhan, saat kami bersyukur bersama-sama, saat kami memuji Tuhan, saat kami akan belajar dari firman Tuhan, dan saat kami menaikkan doa-doa kami, biarlah kami boleh terus ingat akan kasih anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Kau milikku di surga.
Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu. Ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu. Ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan
Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat Gereja Baptis Pertama ataupun juga pemirsa yang dapat bergabung di dalam jam doa Gereja Baptis Pertama. Pada sore hari ini, ya kita bersyukur kita dapat merenungkan firman Tuhan yang akan menolong dan menguatkan kita untuk terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dan melanjutkan dari Mazmur 119. Sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Tuhan, kami ingin mengenal firman-Mu, kami hendak mendalaminya, karena itu kami mohon pimpinan-Mu untuk dapat Engkau ajarkan kepada kami hal-hal yang perlu Engkau ajarkan sehingga hidup kami dapat terus kami persembahkan kepadamu, kami dapat terus jalan di dalam firman-Mu dan terus memperoleh pertolongan dan pengharapan yang kekal di dalam Engkau ya Tuhan melalui firman-Mu. Dan doa kami, pimpinlah kami dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang sudah mengikuti jam doa di Gereja Baptis Pertama selama setahun ini, bahkan sampai sebelum tahun yang lalu juga, kita sudah mempelajari banyak hal di dalam kitab Mazmur. Dan di dalam beberapa bulan terakhir ini kita mempelajari dari Mazmur 119. Ini adalah kitab atau fatsal yang terpanjang di dalam Alkitab. Mazmur 119 ini saya ingin mengulang latar belakang dari penulis dan penulisan Mazmur 119 supaya kita dapat memperoleh gambaran yang utuh. Yang pertama, Mazmur 19 ini ditulis oleh seorang pemazmur yang sedang mengalami himpitan dan kesulitan, khususnya bagaimana dia sedang ditekan dari atasannya, dia sedang ditekan oleh orang-orang yang berkuasa, sehingga ada banyak ketidakadilan, ada banyak hal yang dia alami untuk dia memohon dan mencari pertolongan daripada Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa melihat latar belakangnya bahwa penghiburan dan pemazmur ini menyadari bahwa penghiburan dan kekuatan yang dia peroleh itu hanya ada satu sumbernya, yaitu dari Taurat Tuhan atau dari firman Tuhan. Nah, oleh karena itu dari hukum-hukum Tuhan yang sudah dikenalnya dan dikenal oleh bangsa ini, bangsa Israel ya tentunya. Nah, hal ini, kebenaran akan firman Tuhan dan pengharapan firman Tuhan ini memberi kenyamanan hidup, pedoman hidup, harta dalam hidup, dan kekuatan. Jadi sekali lagi dari Mazmur 119 kita bisa belajar kalau kita mendalami firman Tuhan dan kita berpegang kepada perintah-perintah Tuhan sebagaimana pemazmur ingin nyatakan di dalam Mazmur 19 ini, kita akan memperoleh kenyamanan hidup, kita akan memperoleh pedoman hidup, bagaimana kita menjalankan kehidupan kita akan memperoleh harta dalam kehidupan ini, dan juga kita memperoleh kekuatan dalam kehidupan ini. Semua membuat sang pemazmur menjadi memiliki suatu keinginan, suatu hasrat yang mendalam untuk terus mencari Tuhan melalui firman-Nya, untuk selalu membaca firman Tuhan, selalu merenungkan firman Tuhan, selalu membaca Taurat Tuhan. Dan kita sudah beberapa pembawa renungan juga sudah menyampaikan bahwa Mazmur 19 ini ditulis dalam bentuk akrostik. Akrostik itu adalah abjad yang setiap awal kata, setiap kata pertama diawali dengan huruf sesuai dengan abjad. Nah, di dalam kitab Ibrani atau dalam bahasa Ibrani ada 22 abjad Ibrani dan kita bisa lihat di layar. Nah, di layar sini kita bisa melihat bahwa ada abjad Ibrani yang merupakan suatu awalan dari setiap kata dari Mazmur 119 ini. Dan di dalam Mazmur 19 ini 22 abjad ini di setiap bagiannya itu terdiri dari 8 ayat. Jadi 8 ayat untuk setiap huruf. Nah, nanti bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menghafal abjad Ibrani bisa cari di Google atau bisa lihat juga di layar, memang tulisannya kecil, tapi ini menarik untuk kita ketahui karena dalam bahasa aslinya Mazmur ini tulis dalam bahasa Ibrani. Nah, untuk memiliki gambaran yang mengacu kepada nats kita pada hari ini, kita bisa melihat garis besar dari abjad ini. Jadi kalau misalnya yang pertama, tulisannya seperti yang kita bisa lihat di layar ya. Jadi kita bisa di layar yang pertama itu Alef ya. Alef itu padanannya dengan huruf pertama di abjad bahasa Indonesia itu A. Dan Alef ini menceritakan tentang berkat yang datang
dari ketaatan. Jadi itu dari ayat 1 sampai 8. Kemudian yang kedua itu bicara tentang bet, ya, alef bet, ya. Jadi mirip ya, A B ya, alef bet. Kalau bahasa Yunani alfa kemudian beta, ya. Jadi ini alef bet. Yang kedua itu tentang penyucian oleh firman Tuhan. Yang ketiga huruf Ibrani itu gimel. Gimel ini berbicara tentang pentingnya menghargai firman Tuhan. Kemudian dalet atau D itu menceritakan, Mazmur-Mazmur ini menceritakan, ayat-ayat ini menceritakan tentang bagaimana kita harus menghargai firman Tuhan. Kemudian yang berikutnya itu adalah He. He itu berbicara tentang kesetiaan kepada firman Tuhan. Yang berikutnya adalah Vau. Vau ini berbicara tentang keselamatan melalui firman Tuhan. Kemudian yang akan kita bahas pada hari ini adalah Zayin. Zayin ini berbicara tentang pengharapan dari firman Tuhan, dan minggu depan kita belajarnya tentang Chat. Ya, Chat itu berbicara tentang ketaatan akan firman Tuhan. Nah, oleh karena itu mari kita buka Alkitab kita. Kita akan buka ke dalam Mazmur 119 ayat 49 sampai dengan ayat 56 yang rangkumannya atau topiknya berbicara tentang pengharapan dari firman Tuhan yang perlu kita miliki. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara kalian. Ayat 49, ingatlah firman yang kau katakan kepada hamba-Mu, oleh karena engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Orang-orang yang kurang ajar saat mencemooh aku, tetapi aku tidak menyimpang dari Taurat-Mu. Aku ingat kepada hukum-hukum-Mu yang dari dahulu kala. Ya Tuhan, maka terhiburlah aku. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Ketetapan-ketetapan-Mu adalah nyanyian mazmur bagiku di rumah yang kudiami sebagai orang asing. Pada waktu malam aku ingat kepada nama-Mu ya Tuhan. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu. Inilah yang kuperoleh bahwa aku memegang titah-titah-Mu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, kalau kita melihat di sini di dua ayat yang pertama yaitu ayat 49 sampai ayat 50, di sini kita bisa melihat pemazmur itu berdoa kepada Tuhan dan mengatakan, ingatlah firman yang kau katakan kepada hamba-Mu. Ini berbicara tentang Taurat Tuhan. Bagaimana Taurat Tuhan yang sudah dikenal oleh pemazmur itu memberikan di ayat selanjutnya, oleh karena engkau telah membuat aku berharap. Jadi kita bisa belajar di dalam tekanan yang kita hadapi ketika kita datang kepada Taurat Tuhan, ada dampak. Dampaknya itu adalah pengharapan. Dan ini yang mau ditekankan oleh pemazmur. Dia memiliki pengharapan apapun yang dia hadapi, dan seperti latar belakang penulisan Mazmur 19 ini, si pemazmur adalah orang yang ditekan oleh atasan, ditekan oleh orang yang berkuasa di dalam kehidupannya. Dan ayat 50 memberi penegasan lagi, di situ dikatakan inilah penghiburanku dalam sengsaraku. Ketika pemazmur sedang sengsara, dia memperoleh penghiburan itu dari Taurat Tuhan. Bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Nah, kita belajar dari Mazmur bagian yang sebelumnya bahwa ada kehidupan, ada keselamatan di dalam Tuhan, dan inilah yang memberikan kekuatan dan pengharapan. Dalam janji Tuhan, Tuhan berjanji untuk tetap menghidupkan kita. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 119 ini juga sering dikatakan sebagai Mazmur mesianik, di mana banyak nubuatan tentang Sang Mesias yang datang untuk menjadi juru selamat umat manusia. Nah, salah satunya juga di sini dikatakan bahwa janji-janjinya menghidupkan si pemazmur ini. Dan pegangan untuk memperoleh kehidupan itulah yang menjadi kekuatan dan pengharapan apapun yang sedang dihadapi oleh si pemazmur ini. Nah, kita lihat di dalam ayat 51 dan ayat 52, keadaan yang dihadapi oleh pemazmur ini diungkapkan lagi di situ. Dikatakan orang-orang yang kurang ajar saat mencemooh aku, tetapi aku tidak menyimpang dari Taurat-Mu. Seringkali kita pun seperti itu ya, ketika kita dihadapkan dalam situasi di mana ada banyak orang-orang yang mungkin kurang ajar terhadap kita sesuai dengan kata pemazmur, orang-orang yang tidak memperdulikan perasaan kita misalnya. Tetapi di sini kita dapat belajar bahwa reaksi yang perlu kita miliki bukanlah untuk membalas kata-kata tajam dengan kata-kata tajam, bukan dengan membalas dengan kejahatan, tetapi di sini dikatakan bahwa
aku tidak menyimpang dari Taurat-Mu. Ayat 52 dikatakan juga tentang kondisi yang sedang dihadapinya. Aku ingat kepada hukum-hukum-Mu yang dari dulu kala ya Tuhan, maka terhiburlah aku. Jadi kita dapat melihat Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita diperhadapkan dalam situasi yang terhimpit, tertekan, kita tidak berdaya. Taurat Tuhan menjadi penghiburan, Taurat Tuhan menjadi pengharapan, Taurat Tuhan menjadi pegangan akan kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin saya bisa sharing sedikit ya pengalaman yang saya ingat ketika merenungkan ini. Ketika dulu masih kuliah, saya ingat ketika harus menyelesaikan skripsi, itu merupakan suatu tantangan ya. Jadi ceritanya saya sedang menulis skripsi, saya ingin menggabungkan antara teori-teori dalam psikologi dengan pelayanan praktis, yaitu pelayanan gereja. Dan di dalam pelayanan gereja itu saya mengambil topik yang bisa menolong agar kajian psikologi itu bisa diterapkan dalam gereja. Saya mengajukan judul, sudah menulis latar belakangnya bab 1, saya mengajukan kepada dosen, yang saya pilih dosen pembimbing adalah dosen pembimbing yang Kristen, supaya dia memperoleh bisa menolong di dalam kekristenan, menolong membimbing itu. Nah kemudian ketika saya sudah mengajukan 1 semester, beberapa kali bimbingan, tetapi tidak bisa maju-maju. Ya kemudian akhirnya dosennya mengatakan wah ini sulit, itu sulit. Akhirnya saya ya udahlah mau gimana, dia menyarankan untuk ganti judul baru. Ganti judul baru, saya sudah mengganti judul baru, tetap saya mau menginginkan supaya bisa menggabungkan psikologi dengan pelayanan gereja, tetapi setelah 1 semester lagi dosennya juga seperti aduh saya kelihatannya susah ini, nanti kamu akan diprotes sebagai dosen-dosen penguji mungkin nanti tidak akan suka kalau topiknya tentang kekristenan, walaupun dalam pikiran saya ini adalah Universitas Kristen gitu ya. Tetapi ya itulah karena dosen pembimbing berkuasa, akhirnya saya berpikir aduh masa harus merubah judul lagi ya. Namun setelah berkonsultasi dengan dosen pembimbing yang kedua, terus memotivasi, saya coba pikir-pikir, saya sempat frustrasi, ya udah sudah berpikir nggak usah nerusin aja gitu ya, karena frustrasi. Tetapi pada saat saya sudah hampir menyerah, saya diingatkan, baik dikuatkan oleh dosen pembimbing 2 juga diingatkan bahwa ya, Tuhan sudah memanggil saya untuk pelayanan seluruh waktu, namun kalau saya tidak selesai S1 ini akan ada hambatan untuk bisa masuk ke dalam teologi. Oleh karena itu ada motivasi baru, saya datang ke pembimbing 2 minta saran, dan akhirnya saya datang ke pembimbing 1 dan saya berkata, yaudah Pak, menurut Bapak apa topik yang bagus untuk saya tulis, dan dia memberikan beberapa saran dan saya mengikuti. Namun sebelum itu ada sesuatu hal yang sebetulnya cukup membuat saya agak agak marah sebetulnya ya, karena di terakhir itu bapaknya bilang, waduh mohon maaf ya Ardi ya, sebetulnya saya ini walaupun memang orang Kristen, tetapi saya sudah tidak pernah ke gereja setelah dia kecil. Jadi waktu kecil katanya dia dipaksa oleh orang tua untuk mengikuti sekolah minggu, dan setelah dia mulai sekolah SMA di kota lain, sampai dengan kuliah, sampai dengan berkeluarga, punya anak dan cucu, dia sudah tidak pernah ke gereja lagi, dia sebutkan. Jadi dia tidak mengenal. Jadi dia bilang oleh karena itulah dia tidak nyaman membimbing saya, karena dia sebenarnya tidak menguasai tentang bidang pelayanan, bidang kegerejaan, sehingga terhambat ya, mungkin 1,5 tahun atau 1,5 tahun skripsi saya terhambat oleh karena dinamika yang tersebut. Ya ada kekecewaan, ada marah, ya sebetulnya iya ya. Tetapi yang kenyataannya adalah dia adalah dosen pembimbing, dan dia dosen pembimbing 1. Kalau dosen pembimbing 1 punya kuasa yang mutlak ya, dalam tanda kutip, untuk bisa mengarahkan para mahasiswanya untuk melakukan sesuai dengan arahannya. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, mungkin dalam kehidupan kita mengalami situasi berbeda-beda, tetapi dalam konteks yang sama seperti yang dihadapi oleh pemazmur yang menuliskan Mazmur 119 ini. Mungkin kita ditekan dalam tanda kutip karena kita tidak berdaya atas kuasa-kuasa, ada orang-orang yang berkuasa di atasan-atasan kita ditekan, mungkin kita difitnah, mungkin kita digosipkan, mungkin ada orang yang mengatakan hal yang salah tentang kita, bohong tentang kita. Ada banyak hal yang terjadi di sekeliling kita yang menekan kita, menghimpit kita, dan membuat kita tidak berdaya. Kita mungkin memperoleh kekhawatiran dari pandemi ini, dan memang kita harus berhati-hati, tapi kadang-kadang kita merasa wah kita sangat tertekan dan tidak putus harapan. Ada banyak orang yang tidak tahu tahun depan mau apa karena corona ini ya.
Mungkin kita juga berfrustasi ketika kita mendengar berita, melihat berita bahwa vaksin sudah masuk, tetapi kok belum dibagi-bagikan juga. Memang ada prosesnya. Tetapi ada banyak hal dalam kehidupan kita yang membuat kita tertekan di dalam kita tidak bisa berdaya. Oleh karena hal-hal tertentu yang tidak bisa kita lakukan karena otoritas-otoritas yang ada di atas kita. Dan mungkin itu akan terjadi atau akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Mungkin juga di dalam keluarga kita, bagi anak-anak yang ada di sini kita merasa, wah orang tua saya tidak mengerti saya, orang tua saya tidak memahami saya, orang tua saya tidak mendengar saya. Mungkin kita merasa seperti itu. Namun kita dapat melihat di sini suatu penguatan dari Mazmur yang menulis Mazmur 19 ini, bahwa dia memperoleh pengharapan oleh karena firman Tuhan. Dikatakan di situ oleh karena firman Tuhan dia memperoleh kekuatan, dia memperoleh pengharapan. Karena apa? Karena engkau, dikatakan di dalam ayat yang 49, saya bacakan sekali lagi, ingatlah firman yang kau katakan kepada hambamu, oleh karena engkau telah membuat aku berharap. Yang membuat kita bisa berharap bukan dari pemikiran kita, bukan dari psikologi kita, bukan dari pengaturan emosi kita. Yang membuat kita bisa berharap adalah pengenalan akan firman Tuhan seperti yang telah dimazmurkan oleh pemazmur di Mazmur 119 ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, apakah kita sedang menghadapi himpitan? Mungkin kita sedang menghadapi sengsara seperti ayat yang ke-50, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-janjimu menghidupkan aku. Kita dapat mengingat Mazmur 119 dan kita bisa melihat Mazmur dari G atau dari Zayin ini, bahwa kita memiliki pengharapan dan pengharapan itu datangnya kalau kita mengenal firman Tuhan. Kita mungkin tidak bisa merubah kondisi di sekeliling kita. Kita tidak bisa merubah tekanan dari atasan kita. Kita tidak bisa merubah banyak hal dalam kehidupan kita dan dunia ini. Tetapi kita dikuatkan oleh firman Tuhan dan Alkitab adalah pegangan dalam hidup kita. Pengharapan yang dapat memberikan kita hidup. Oleh karena kita sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga apapun yang terjadi di dunia ini kita memperoleh jaminan hidup yang kekal di surga. Dan bila itu menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami berdoa Tuhan kami akan mengalaminya. Di mana semakin kami mengenal Taurat-Mu, semakin kami mengenal firman-Mu, semakin kami mendalami dan mengenal Alkitab yang sungguh indah dan sungguh ajaib, kami dapat merasakan kekuatan, kami dapat merasakan pengharapan sebagaimana firman-Mu katakan, kami dapat memperoleh penghiburan dari segala sengsara kami memperoleh kelegaan Tuhan yang datangnya hanya daripada-Mu. Kami berterima kasih atas penguatan yang telah Engkau berikan dan biarlah ini menjadi dasar kami berdoa kepada-Mu untuk mendoakan saudara-saudara kami, untuk mendoakan teman-teman kami, untuk mendoakan pelayanan-pelayanan pengabaran Injil di pos-pos kami. Biarlah mereka pun menghadapi dan mengalami penghiburan dan penguatan yang datangnya hanya dari firman-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa kami dan terus berserah kepada-Mu. Pimpinlah kami, lindungi kami, kuatkan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, kisah pahlawan besar, bahwa di malam lahirnya Malak menyanyi merdu.